bin Ahmad Al-Hamid dari Tanggul, Jember. Ala hadrati Syekh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Hamid falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah yang mana telah mengadakan serta menciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala terciptanya satu titik yang mana titik cahaya tersebut alam semesta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, maka setitik cahaya yang diciptakan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendahului penciptaannya dari alam semesta. Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada, maka hakikatnya segala sesuatu diciptakan oleh Allah setelah penciptaan cahaya yang mulia, yaitu cahaya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kita haturkan salawat kita serta salam kita keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat salawat tersebut yang kita baca taghfiru bihadz dzunub, dapat mengampuni segala dosa-dosa kita, amin. Wa tuslihu bihal qulub, berkat salawat yang kita baca dapat membenahi hati-hati kita, amin. Wa tantaliqu bihal 'usub, dan segala kesusahan kita semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talinu bihas su'ub, segala kesulitan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, salawat dan salam yang kita baca semoga juga dihaturkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma kama balaghtana fi syahri Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kita semua di bulan Sya'ban, maka kami meminta dan berharap kepadamu Engkau sampaikan kami semua di bulan Ramadan, amin ya rabbal. Waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, dan tulislah dan takdirkanlah kami semua termasuk orang yang beribadah di dalamnya di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap keridhaan-Mu ya Allah.
wal fauza bil ghufran, dan tulislah kami semua termasuk orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan satu hadiah, yaitu al-ghufran, pengampunanmu dari segala dosa, wa suknal jinan, dan berikanlah kami semua suatu hadiah, yaitu agar kami semua bisa masuk ke dalam surga, wal idqa minan niran, dan selamatkanlah kami semua serta bebaskanlah dari azab neraka, amin ya rabbal alamin. Habaibunal a'izza wa masyayikhunal fudhala, para habaib, para masyayikh, guru kita semua yang sama-sama kita muliakan, beliau pemangku Pondok Pesantren Terpadu King Abdul Aziz, segenap keluarga besar daripada Kiai Al-Hajj Abdul Aziz, beliau yang saya hormati Kiai Misbah Abdul Aziz beserta keluarganya, beliau yang saya hormati Kiai Zainuddin Abdul Aziz juga beserta keluarganya, dan segenap keluarga besar Kiai Al-Hajj Abdul Aziz, matta'anallah bituli hayatihim. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan akhina fillah Al-Habib Muhammad As-Saddaf dari Genteng, yang alhamdulillah sudi menemani saya untuk memenuhi undangan di Pondok Pesantren King Abdul Aziz. Semoga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap aparat pemerintah, baik Bapak Camat beserta perangkatnya sipil TNI maupun Polri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, semoga dengan kehadiran beliau-beliau juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negara kita yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, para asatid, para wali santri, adik-adikku sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara, yaitu Haflatul Ikhtibar. Betul ya? Juga tasyakuran yang insyaallah kita semua yang hadir di tempat yang berkah ini mendapatkan keberkahan serta sir rahasia daripada Pondok Pesantren King Abdul Aziz ini. Amin Allahumma amin. Kewajiban seorang orang tua, yang mana kalau orang tua sudah melahirkan seorang anak, orang tua berkeluarga, kemudian tujuan daripada berkeluarga adalah untuk memperbanyak keturunan dan melahirkan generasi-generasi selanjutnya, maka tidak lepas daripada kewajiban-kewajiban yang mana harus dilaksanakan. Karena itu adalah satu pesan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kewajiban itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min haqqil walad 'alal walid thalath. Termasuk kewajiban seorang orang tua yang harus ditunaikan, untuk ditunaikan kepada seorang anaknya ada 3. Kira-kira bahasa Indonesia semua paham ya? Bahasanya di sini bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Tadi ada bahasa Inggrisnya, terus bahasa Arab, terus bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa tidak ada.
Saya hanya bisa bahasa Inggris angkat tangan. Kalau bahasa Inggris saya angkat tangan. Taunya bahasa Inggris itu saya yes, no, apalagi what's your name, ladies and gentlemen. Nah, itu saja sudah. Yang lain saya angkat tangan. Insya Allah ingin berguru sama kiai, insya Allah. Kalau bahasa Arab, alhamdulillah bisa mengimbangi. Kalau bahasa Jawa, ya paling tidak isone ya hono coroko, Joto Sawolo, terus aku botongo, aku rapopo. Karena selanjutnya saya tidak bisa. Karena setiap mata pelajaran, dulu masih SD, setiap mata pelajaran itu ada namanya pelajaran bahasa daerah. Mungkin yang di Banyuwangi masih ingat, saya di Tanggul ada 2 mata pelajaran bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura. Kalau bahasa Jawa karena sudah terkontaminasi, tahu terkontaminasi, sudah tercampur, akhirnya Jawa tidak ke Jawa, Madura tidak ke Madura, Indonesia pun hancur. Akhirnya Jawanya kita ngambil Jawa yang kasar dari Surabaya, Maduranya pun kasar dari Madura Timur. Akhirnya saya tidak bisa bahasa Jawa yang halus, bisanya bahasa Jawa yang kasar. Boten napa-napa nggih? Sing penting iso ngaji nggih. Nggih, Bun. Berarti kita sekarang pakai bahasa apa? Cek dipaksa wae bahasa Jawa iki apa sih? Tapi campuran ya. Yang penting sudah pakai bahasa Jawa. Saya mohon maaf kepada para sesepuh, kiai, beserta semua aparat pemerintah kalau Jawa saya tidak sopan. Takutnya dibilang Habib buat sopan Jawane ya, karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin, insya Allah. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang tua memiliki keturunan dan melahirkan seorang anak, niku kudu wonten kewajiban sing ditunaino. Yang ditunaikan, yang harus diberikan, karena itu adalah hak seorang anak atau haknya anak yang wajib ditunaikan sama orang tuanya. Nabi Muhammad pernah bersabda, 3 haknya seorang anak apabila orang tua telah melahirkan seorang anak. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, an yuhsina asmahu idza wulid. Sing pertama, lik wis lahiran, jenenge anak iki diapikno, Bu. Pak, jenenge anak iki nek panjenengan wae jeneng anak, jenenge niku sing apik. Nggih napa mboten? Ojo macam-macam lah jenenge anak sing jenenge. Oleh saiki tenar-tenari balapan MotoGP jenenge Marquez anak. Dijenengi Rossi. Ada namanya Rossi di sini? Biasa Rossi ini khas Indonesia. Kalau di barat namanya depannya ada Valentinonya biasanya. Valentino Rossi. Kalau di Indonesia identik dengan Muhammad. Muhammad. Ada lagi khas Indonesia, wonten malih, wonten edine terakhir Muhammad Rosidi. Nah, ngeten nggih. Nah, itu khasnya orang Indonesia. Yang penting kan sama-sama Rosinya Habib Gibun. Mboten napa-napa. Nama diperbagus. Kemudian nomor 2, wa an yu'allimahul kitab. Nomor 2 adalah ngajari anak-anak panjenengan ngaji Al-Qur'an. Sing kaping 3, wa an yuzawwijahu in adrak. Kalau usianya sudah dewasa, maka orang tua sampun siap untuk menikahkan putra dan putrinya. Niku wau 3 perkara sing wajib ditunekno orang tua kepada anaknya, yang mana kewajiban ini harus dilaksanakan sehingga keberlangsungan panjenengan, keberlangsungan seorang anak hidupnya dunia dan akhirat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pernah kejadian ini Bu terjadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wonten seorang anak iki lama mbapani. Sorong lama. Gak ditokokno sepeda motor. Ngamuki 7 hari 7 malam. Wonten nggih? Gak ditokokno HP. Omahe diobong. Loh, ada di berita kemarin. Anaknya tidak diberikan sepeda motor, rumah bapak dibakar. Anak kok ngene kok iso lahir iki apa ceritane? Sing salah tepak lahir apa sing salah wong tuwe? Ini jadi tanda tanya. Kemudian anak ini lama nang bapake, kurang ajar sama ibunya. Akhirnya seorang bapak laporan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dawuh orang tua yang sepah niku wau, wahai si Amirul Mukminin, saya mau melaporkan kejadian. Apa itu wahai bapak? Ini anak saya kurang ajar. Zalim sama saya dipukul, saya dicaci maki, kalau tidak dibelikan sesuatu, saya diganggu, ibunya ditempeleng, ibu wes pokok itu karantok. Panggil anaknya, suruh kesini, suruh kemari, celuk anakmu. Akhirnya anaknya dipanggil paksa oleh keamanan setempat karena sudah meresahkan. Bapak, kamu sama saya ngambil anak sekarang untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Oh nggih, siap. Dipegang anaknya, dibawa ke depannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Kemudian ditanya, dinasehati sama Sayyidina Umar. Nah, awakmu iku ojo kurang ajar, bapakmu iku sing lahirno awakmu. Bapakmu ngene sing mangan awakmu, ibumu ngene. Dinasehati, hanya diam saja. Meneng tok niki anak, karena dinasehati sama Amirul Mukminin, diam saja. Terakhir anak niku wau tanglep. Wahai Amirul Mukminin, saya mau tanya sesuatu sama panjenengan. Nggih, monggo silakan. Saya sebagai seorang anak, apakah saya punya hak? Napa kula iki duwe hak lah terhadap bapak saya yang harus ditunaikan? Tuh, wonten. Bapakmu iku enggak brojolna awakmu iku moro-moro pas mari lahir, mari kon kerja dhewe mboten. Ada beberapa tingkatan, ada beberapa hak-hak yang harus ditunaikan. Oh, nggih, kalau begitu nopo? Saya tanya sama jenengan bapak dan ibu, kira-kira panjenengan sudah menunaikan haknya seorang anak? Halo ibu? Ibu? Kurang kompak. Ibu? Sudah menunaikan haknya seorang anak? Sebentar lagi hasilnya kita lihat. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak-bapak yang merasa bapaknya saya mencari nafkah, banting tulang, padahal tulangnya tak pernah dibanting. Saya yang meras keringat, padahal keringatnya tak pernah diperas. Saya mau tanya sama sampean Pak panjenengan, kira panjenengan ini sudah sampun memberikan hak kepada seorang anak? Belum, kencing sudah. Ya boy. Akhirnya Sayyidina Umar pun menjawab, iya, nggih, wonten hak seorang anak kepada orang tua yang harus ditunaikan. Nopo iku wahai Sayyidina Umar? Saya kepingin tahu hak saya yang mana harus ditunaikan oleh bapak saya tadi. Yang pertama sing kaping pisan, sing kaping siji adalah an yuhsin asmahu idza wulid. Li anak iku lahir, jenenge iku dijenengno sing apik. Oh, nggih. Terus yang nomor 2 katanya. Yang nomor 2 an yu'allimahul kitab. Hendaklah anak tersebut diajari Al-Qur'an, diajari ilmu agama, di ngajikno. Lek gak iso ngajikno nang omahe, ngajikno nang madrasah. Oh nggih. Sing kaping 3. Yang nomor 3 kata Sayyidina Umar, an yastanjiba ummah. Ibunya itu cari ibu yang bagus, ibu yang soleha. Bukan hanya bagus zahirnya, tapi batinnya tidak bagus. Bukan hanya mukanya yang glowing, tapi hatinya tidak glowing. Ibu, perhatikan glowing panjenengan.
apa dohir batin atau hanya yang diperhatikan wajah saja? Maka katanya Sayyidina Umar setelah menjelaskan niki, seorang anak pun langsung berdiri seraya berkata, ngadeg, kemudian berteriak, wallah, sumpah demi Allah, bapakku gak pernah memberikan haknya yang sudah disebutkan kepada saya, wahai Amirul Mukminin. Loh, kok iso? Iya, bapak saya tidak membaguskan nama saya. Loh, sapa jenengmu? Nama saya Sammani Ju'ala. Bapak saya memberi nama saya Ju'ala. Ju'ala bahasa Arab, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, aku adalah pokopok. Tahu pokopok sampean? Kalong. Tahu kalong? Gak ngerti kalong, kampret. Tahu kampret? Itu nama saya katanya. Sayyidina Umar pun terdiam. Oh, ini kampret gitu. Loh, betul. Ju'ala itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan zakarul khufash. Zakarul khufash itu kelelawar laki-laki. Kelelawar bat laki-laki men. Nama saya Batman. Bukan apik lah. Kenapa betul? Kira-kira nama anak sampean ada yang namanya Batman? Kalau Pak Man ada? Pak Man, P singkatan Pak Man Pimen. Jadi bahasa kalau masuk ke pondok terpadu di sini kayak Abdul Aziz bukan Pak Man lagi namanya, tapi Pimen. Bahasa gaulnya Pimen. Saya namanya Abdurrahman, biasa dipanggil Pak Man. Oke, dipanggil Pimen saja di sini. Kemudian nama saya jelek, wahai Amirul Mukminin. Nama saya Ju'ala. Saya ini disebutkan ini nama saya ini kok elek ya. Kelelawar saya nih. Batman nama saya. Kalau begitu memang bapakmu bukan orang yang berpendidikan. Sehingga sampean gak diwehi jeneng sing apik. Kenapa ibu kok harus disebutkan anak itu nama yang baik dan nama yang bagus? Rahasia pertama, dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Sampeyan sedaya bakal dipanggil di hari kiamat oleh malaikat dengan nama-nama sampean dan juga nama-nama bapak sampean. Kalau nama sampean bagus, insya Allah tidak malu di hadapannya para makhluk yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Sekarang giliran yang maju untuk menghadap Allah, Paino bin Paimin bin Paijo. Ini anak malu, ya Allah, meningkat lahir aku ini. Yang lain makhluk di hari kiamat guyuan. Undangan no, maju no. Malu. Coba yang namanya seperti itu ya digantilah. Besok nyembelih kambing dan Kiai Misbah dengan Kiai untuk akikoan ganti nama Habib. Apakah nama yang baik itu harus yang berlafaz Arab, Habib? Tidak harus. Nama yang baik itu yang penting artinya bagus. Artinya baik. Contoh kalau di Jawa ini biasanya ada bejo. Nah, bejo itu artinya untung, ya, beruntung. Kalau di bahasa Arab kan namanya Faiz, Pak Faiz, Syekh Faiz, Habib Faiz ada. Ada juga teng Jawi niki asmanipun Sutris. Ini nama-nama familiar. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa gaulnya nama familiar. Lek bahasa Jawa ini jeneng pasaran. Wonten nggih Pak Sutris, wonten? Apa sih artinya Sutris itu? Apa artinya? Jangan malu yang punya nama Sutris. Itu punya arti yang istimewa. Apa artinya Sutris? Apa itu, Bapak? Sutris itu cinta. Maksudnya sih nggak Jawa aku roh, masih Jawa meneng kabeh iki apa ceritane? Sutris adalah cinta. Ada namanya di dalam bahasa Arab muhib, pecinta. Muhibbullah, pecinta Allah. Muhibbin, pecinta. Habib, kekasih. Itu nama-nama yang diartikan kalau ke dalam bahasa. Wonten sing jenenge bagus. Apa bagus itu namanya? Baik. Bahasa Arabnya
Ayo coba santri-santri yang katanya bahasa Arab bagus, bahasa Arabnya khair bisa, hasan bisa, toyib. Kalau toyib jangan, tidak pulang 3 hari nanti, 3 tahun tidak pulang dia. 3 tahun itu kan ya, 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pulang-pulang. Takut Bang Toyib. Itu bahaya dinamakan Bang Toyib. Nah, ini nama-nama seperti ini bagus. Kalau bisa nama-nama seperti nama-nama ulama. Syekh, misalnya saya Habib kepingin anak saya seperti Kiai Abdul Aziz. Saya namai beliau anak saya Muhammad Abdul Aziz. Kenapa? Tabarrukan bismi syekhi atau bismi syekhi, dengan nama guru saya atau dengan nama abahnya guru saya Kiai Abdul Aziz. Bagus. Kenapa? Supaya sifatnya sama Habib. Saya pengen anak saya karena nama itu Bu, jeneng niku, asma niku punya sir, punya rahasia tertentu. Ada di kitab itu disebutkan. Saya lupa waktu itu, hanya sekitar baca kok. Bagus, saya letakkan lagi. Kemudian saya lihat lagi di perpustakaan waktu saya belajar, tidak ada, sudah diambil sama orang. Maksudnya dibeli. Itu nama-nama berpengaruh terhadap watak seseorang. Ada kepingin nama yang bagus Habib, dia termasuk orang yang sabar, wongi sabar, wongi sugi, wongi loman. Saya kasih nama Abu Bakar. Bagus. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Saya kepingin nama seperti Sayyidina Abu Bakar, wongi loman, wongi sabar, wongi sugi. Saya kasih nama Sayyidina Abu Bakar. Tabarrukan, ngalap berkah Sayyidina Abu Bakar. Kepingin anak saya menjadi pemberani Habib, pejuang, tak gentar, maju di garda terdepan untuk membela NKRI misalnya. Saya jadikan namanya Umar, karena Umar orangnya tegas. Ada namanya Pak Umar di sini? Ada. Oh ini Pak Umar. Pak Umar ternyata di garda paling belakang. Oh, di tengah-tengah. Karena yang di garda paling terdepan adalah TNI AU katanya Pak Camat tadi. Penerbang Pak Camat ya. Ini para penerbang semua. Saya kepingin anak saya Habib orangnya pebisnis. Selain pebisnis dia pun orangnya cerdas. Selain cerdas dia orangnya sangat suka sedekah. Siapa? Saya kasih namanya Utsman. Pak Usman. Panggilannya Pak Uus. Ada Pak Uus di sini? Ada? Pak Us? Ada? Selain Pak Us juga ada hiu dan nama ikan-ikan yang lainnya. Jangan dilanjutkan karena berbahaya. Akhirnya. Terus saya pengen Habib anak saya komplit. Dia orang pemberani, dia orang yang kaya, dia orang yang loman, dia orang perhatian, bisa menjadikan pemimpin. Saya kepingin anak saya seperti itu, saya kasih nama Ali. Bagus. Seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagus. Ada namanya Pak Ali? Banyak ya? Ada namanya Pak Ali. Ali Wafa, Ali siapa? Ali Shibro dan lain-lainnya. Tapi Habib nama yang paling bagus menurut Nabi Muhammad itu bagaimana? Kata Nabi Muhammad, dawai kanjeng Nabi Muhammad, khairul asma ma hummida wa ma ubbida. Nama yang paling bagus itu ada yang ada nama Muhammadnya atau yang terambil dari kata Muhammad. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, ila ghairi dzalik. Kalau perempuan Hamidah atau Mahmudah misalnya, boleh. Tidak masalah, itu nama yang bagus kata Nabi Muhammad. Atau yang laki-laki ada kata-katanya Abdulnya, seperti abah daripada pengasuh pondok pesantren namanya Abdul Aziz, Abdul Khalil, Abdul Jabbar, Abdul Rahman, dan termasuk saya yang megang mic Abdullah. Nah ini kan yang bagus. Sama Abdul yang lain. Tapi tolong jangan diambil Abdulnya saja, karena kalau Abdulnya saja ini tidak enak dilihat. Siapa? Ikut dul itu. Udah ada enak dulnya saja. Harus lengkap. Itu nama yang bagus. Jadi saran Habib, hak pertama adalah hak seorang anak duwe jeneng sing apik. Nah, untuk calon-calon ibu-ibu muda atau ibu yang sudah setengah tua atau ibu yang sudah tua atau sudah kadaluarsa, ingin punya cucu misalnya, kadang-kadang kadaluarsa kan sudah tidak bisa punya anak. Punyanya cucu, tolong anaknya diapik no jenengi. Habib, saya punya anak, saya kasih namanya itu
Siti karantina Habib. Loh kenapa? Saya datang dari Malaysia, lahiran pas waktu di karantina Habib di Jakarta. Jadi saya kasih nama Siti karantina. Bagus. Ini jadi penyakit KB. Saya pas tempat lahir Habib, ternyata Omikron datang. Saya kasih nama Muhammad Omi. Omi siapa? Omikron. Wah. Ada lagi tenar-tenarnya Habib. Saya kasih nama anak karena saya baru beli mobil Pajero. Saya kasih nama anak saya Muhammad Pajero. Wonten ada di kampung saya itu ada. Dan bukan di kampung, di Kalimalang. Kalimalang itu daerah selatan pantai juga. Namanya macam-macam, dinamai anak, ada yang dinamai Xiaomi, ada yang dinamai Pajero. Jadi kenapa? Habib karena bapaknya barusan panen dan beli mobil Pajero, dinamai anaknya Muhammad Pajero siapa gitu. Inilah promosi mobil ini. Itu nama yang baik adalah pengaruh terhadap watak. Kemudian hak yang nomor 2 yang harus ditunaikan kata Sayyidina Umar, an yu'allimahul kitab. Anak tersebut kudu ngaji kitab. Sayyidina Umar, saya tidak pernah diajari untuk ngaji alif ba ta, gak pernah diajari ngaji, gak pernah diajari huruf-hurufan, gak pernah diajari moco. Akhirnya saya buta huruf, tidak pernah ngaji, kerjaane kula niki teng sawah. Saya terus di sawah, kerja keras. Orang kalau kerja keras tuh bawaannya emosi. Uang kulit kerja keras bawaannya ngamuk tok ning kesel. Gini mboten? Nggih Pak nggih. Panjenengan lek kesel-kesel misalnya Pak. Pas nang omahe melepet ana wong wedok bojone sampean sing kerenge. Kira-kira sampean kuat ndak kuat? Kuat ndak kuat? Wedi sampean, ana bojo ya. Kuat nggih. Apa? Yang ngomong gak kuat aku ditinggal nggih. Takut ternyata. Maka kewajiban seorang orang tua untuk memberikan pelajaran sudah diaturkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kita sampai yang sedoyo sudah ada tempat yang penuh barokah, kelas sudah ada, guru sudah ada, madrasah sudah ada. Tinggal sampean memasukkan anak sampean ke madrasah untuk diajari ilmu agama, untuk diajari ilmu dunia. Tinggal sampean nanti kalau lulus anaknya tinggal memetik hasilnya. Habib, anak mau di pondokno gawe apa? Wis akeh kiai, ustaz wis kata Habib. Bu, bapak, anak sampean dimasukkan ke madrasah pondok pesantren bukan untuk jadi kiai. Kalau ada yang niat mondokkan anaknya ke madrasah untuk memondokkan atau memasukkan anaknya ke pondok pesantren, niat anaknya untuk jadi kiai, jadi ustazah, salah sampean niatnya. Lalu niatnya apa Habib? Panjenengan masukkan anak ke madrasah, masukkan anak ke pondok pesantren, niatkan supaya anak tersebut dihilangkan daripada sifat kejahiliaan, sifat bodoh, sifat tidak mengerti, dan dapat mengangkat derajat orang tuanya serta dapat mendinginkan kuburan orang tuanya tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Umi saya pernah pesan sama saya, nah, kamu mondok bukan untuk jadi kiai. Nah, Umi mondokkan kamu bukan untuk kamu jadi ustaz. Tapi satu Umi yang minta sama kamu, kau mondok, kau ngaji Quran, kau hafalan hadis, kau belajar kebaikan-kebaikan dan lain-lainnya. Satu yang Umi kepingin dari engkau. Apa itu Umi? Engkau kalau sudah dewasa dan besar jadi orang yang manfaat, dan intinya engkau bisa bacakan Fatihah dan bacakan surat Yasin kalau sudah Umi dibungkus kain kafan dan sudah meninggal dunia. Kau tidak melupakan Umi Muna. Itu adalah pesan Umi saya. Loh, sekarang Habib kok bisa jadi Habib? Kok bisa jadi kiai? Itu fadlun minallah. Itu keutamaan dari Allah. Tidak ada orang yang ingin bisa mempunyai pondok pesantren, tidak. Tapi itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menempuh jalur atau orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi inti nih, panjenengan juga dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana katanya dawuh kanjeng Nabi Muhammad, rahimallahu mra'an a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seseorang yang mana orang tersebut membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk mengajari anak untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah memasukkan ke dalam pesantren. Manba'ul ilm, pesantren adalah tempat keluarnya sumber ilmu-ilmu, maka rugi. Saya tanya, kalau tangleteng panjenengan Bapak Ibu, panjenengan semakin wonten di suatu padang pasir yang gersang, air pun tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, makanan pun boten wonten. Ternyata ada di kejauhan wonten sumber air yang luar biasa. Kira-kira panjenengan terus lewat nopo panjenengan mampir untuk mengambil air tersebut? Ngambil atau lewat? Ngambilnya banyak atau satu gelas? Jelas banyak. Kenapa? Karena sampean tahu bahwasanya perjalanan masih jauh sekali. Le iso gawe sak jerigen, rong jerigen, le iso bawa mobil tangki sampean untuk mengambil air tersebut. Nggih napa mboten? Kalaupun bisa, saya bakal mendirikan rumah di situ. Kenapa? Karena airnya bagus. Karena di air tersebut adalah sumber kehidupan. Sami karo wonten semakin wonten madrasah, apalagi pelajaran-pelajaran yang diterapkan di pondok pesantren King Abdul Aziz adalah yang terpadu, dipadukan. Pondok pesantren Lirboyo dengan Gontor mengambil bahasa Arab, mengambil bahasa Inggris, dipadukan jadi satu sehingga tadi pembawa acaranya lancar bahasa Inggrisnya. Pakai teks apa enggak? Hah? Ya pakai, maksudnya pakai teks. Ini namanya belajar, tahap belajar. Tapi setelah itu yang keluar dari pesantren ini, lo cok ngendek no Pak. Anak-anak yang mondok-mondok. Ini mondok semua atau ngaji? Santri-santriwati mondok apa ngaji? Yang laki-laki mondok apa ngaji? Sampai tinggal. Ojo dienteng no, maki keceng-keceng, elek-elek, rengi-rengi nih. Oh. Keluarnya. Sekarang program pemerintah yang kemarin saya dapat, saya banyak teman-teman saya dari anggota Kostrad 515 Tanggul memberikan satu selembaran kepada saya dengan selembaran tersebut isinya adalah ingin merekrut anggota TNI dari kalangan para santri. Bagus tidak bagus? Ini terobosan. Santri pulang bukan hanya cuma ngaji tok. Santri pulang untuk gawe sarung ini nek lorot-lorot sarung iki mboten. Kon niku lorot-lorot sarungnya orang cilik-cilik belayu-belayu. Pilih sarung-sarungnya lorot-lorot. Bukan seperti itu nanti. Terserah mau jadi apa. Yang penting di situ ada basic agama, ilmu agama yang mana dia tahu halal dan haramnya. Yang tahu mana yang dia mana tahu mana yang bagus, mana yang jelek, di sing apik, di sing elek. Direkrut menjadi TNI, bisa ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apik ya ini. Kamu lulusan mana? Saya lulusan Pondok King Abdul Aziz. Masya Allah, sudah kamu saya jadikan imam di masjid di markas ini. Oh. Sudah jadi tentara TNI yang membela Indonesia, masih jadi imamnya lagi di situ. Alhamdulillah. Hafid Al-Quran ada. Polri juga mendaftarkan atau mencari merekrut para santri yang hafid Al-Quran untuk diangkat menjadi anggota kepolisian gratis dari hafidul Quran. Alhamdulillah. Jadi jangan kira sampean anak marbu nang pondok wis gak dikei sangu, wis elek, wis ker-ker, gatel, bang muline gak jadi apa-apa. Keliru sampean. Jadi orang nanti yang bermanfaat, apalagi keluar dengan fasih bahasa Inggrisnya, dijadikan diplomat, diutus ke Ukraina. Bukan perang. Jadi diplomat bahasa Inggris, misal. Ojo Ukraina itu Pak perang, ya sudah ke Inggris. Diutus ke Inggris.
untuk jadi diplomat bahasa Inggris. Yes, I am. Tidak tahu sudah apa itu, karena saya tidak tahu terusannya. Bahasa Inggris, yang bahasa Arab keluarnya, masya Allah, diutus ke Saudi, diutus ke negara-negara Arab untuk menghimpun investasi, memajukan daripada desanya, kemudian beranjak kepada kecamatannya, kabupatennya, sehingga negaranya dimakmurkan dan dimajukan. Karena tonggak tiang daripada suatu daerah dan negara adalah ini, anak-anak sampean yang sekarang lagi terbang, yang sekarang lagi baca kitab, yang sekarang kalau sampean hadir senang, lihat sampean mulai nangis, maka keras bunga. Ini nanti jadi TNI, jadi Polri, jadi orang-orang besar. Amin Allahumma. Syekh Mustafa Al-Gulaini pernah berpesan. Apa katanya? Ya ma'syarus syabab, para pemuda. Yang tua tidak melok. Ini khusus anak muda. Apa katanya? Ya ma'syarus syabab, inna bi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Wahai anak-anak muda sekarang, apa kata Syekh Mustafa dari Mesir bilang apa? Sesungguhnya nasib suatu bangsa dan negara ada di telapak tangan kalian. Mau dibawa kemana ini negara? Mau dibawa kemana ini Kesilir? Apa ini, kecamatan apa? Silir Agung. Oh, Kesilir jauh ya. Mau dibawa kemana Silir Agung ini? Desanya? Lah podo wae. Bedo. Desanya? Kecamatan? Desanya? Ya kan saya sebutkan tadi pertama. Jadi salah no. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau dibawa kemana Kesilir ini? Mau dibawa go internasional? Bisa. Mau dibawa kemana? Kemarin di Qatar ada lomba qiraatul Quran. Ternyata pemenangnya dari Indonesia dan seorang perempuan. Menang di Qatar sana. Hebat. Tapi sayang tidak masuk TV nasional. Karena TV nasional sekarang TVRI-nya sudah agak tidak payu sedikit. Jadi dikuasai oleh yang Cina-Cina, itu punya TV-TV sendiri yang sampai lihat sinetron-sinetronnya. Akhirnya Hafid dan Hafidah kita tidak mendapatkan support dan dukungan karena tidak tahu. Karena sampean pun kerjaannya main TikTok. Dia bukan? Boten. Insyaallah boten nggih. Boten enten sing ngaku. Mana bisa tahu informasi-informasi luar. Oh, ternyata riset membuat rudal. Ternyata anak Indonesia sudah bisa membuat riset rudal untuk luar angkasa. Hebat. Ternyata di Banyuwangi sini ada membuat riset untuk membuat rudal. Setelah saya baca, kok rudal Israel, kata saya masuk, ternyata toko jamu, ternyata toko jamunya berjudul rudal Israel. Rudal apa? Kok merek-mereknya beda? Oh, khasiatnya beda nih, Beb. Kalau sudah minum rudal berbahaya ini. Bisa nyerang ini. Nyerang kemana? Oh, perang saudara ini nanti. Bukan jamu itu maksudnya. Riset robot ternyata Indonesia punya. ITB juga, Teknik Bandung punya Indonesia. Dari mana bekalnya? Ya dari pendidikan ini, kecil-kecil ini dulu. Jadi sampean kalau pengen tahu daerah sampean mau dibawa kemana, lihat pemuda-pemudanya. Yang muda-muda mabuk, sudahlah. Masa depan sudah suram. Tidak ono masa depan. Wa fi aqdamikum hayataha. Ternyata kehidupan bangsa ini ada di bawah telapak kalian semua. Saya setelah pintar bahasa Inggris, Habib ingin melanjutkan kuliah. Setelah kuliah di sini, saya ingin kuliah di Oxford, di Inggris. Setelah itu saya ingin kuliah misalnya lagi di negara-negara yang maju. Boleh, silahkan. Ilmu tidak membatasi kalian untuk belajar. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu dunia. Allah pun juga menganjurkan, bahwasanya disebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, kemudian disebutkan lagi yang menciptakan bumi serta 7 lapisnya. Akhirnya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ujung-ujungnya agar engkau mengetahui
Agar engkau tahu, agar engkau mengetahui. Ilmu adalah mengerti dan mengetahui. Makanya peneliti, antariksa, meneliti bumi, meneliti lain-lainnya, ujung-ujungnya, ternyata ciptaan Allah sungguh luar biasa. Yang meneliti langit dan bumi pakai teropong, pakai lain-lainnya, kalah dengan anak-anak yang pakai sarung dan tidak pakai celana dalam. Tahu saya. Khasnya santri seperti itu. Dek santri itu nggawa katok sing dawa rek. Kalau tidur itu supaya tidak kebuka. Saya pernah jadi guru tugas. Habis gitu sampai sekarang masih ngajar di pondok sana, Habib Nizat. Subuh-subuh banguni anak wis modele gak karu-karuan. Ono sing ngene, ono sing ngono, sarung sing isor iki sampai dari sarung tengah ke atas, sing sarungan enggak sih. Saya kira yang bawa yang sarungan. Nanti tak tendang tak sirami kan wong nih kata saya. Paling tidak pakai celana, bawa training olahraga. Itu santri. Jangan jadi santri mati urip wak garing sarungan ya. Jangan, harus santri itu yang sekarang ini loh, yang model sekarang, modern gitu jadi santri. Gini apa betul? Yang harus semangat. Tuh. Yang nomor 2 adalah an yu'allimahul kitab. Adalah diajari ilmu agama. Tidak ada Habib saya tidak bisa ngaji. Ini madrasah sudah masukkan. Sudah SPP-nya ringan. SPP-nya berapa? Hah? Per berapa? Per bulan? Kok murah dia ini? Saya kalau bisa untuk mondok lagi saya. 75 1 bulan, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Kira-kira yang hutang masih banyak ya? Hah? Masih banyak? Metune lali kabeh dari Kebang. Kenapa? Keri SPP jurung bayar. Nek SPP dibayar, ilmunya dibalik nomane. Cek abot. Ini masalah problematika keuangan ya gara-gara ibu-ibu bapak-bapak gak perhatian. Pokoknya dekek mari. Bu, madrasah ngaji mutu dekek mari. Bukan itu, dukung. Pertama, doa. Doa ulwa taala. Duit mau hari ini duit itu. Doa dulu. Kayak duit gak dikei dungu lah podo wae. Doa dulu. Doa pertama dukungan. Dekek sama dari kiai ini, dari kiai ini. Iya kalau masalah belajar mengajar apa dari kiai ini bisa. Tapi digawe abang, digawe ijo. Iku napa jare kiai? Tapi sampean mintakan sama Allah jam 3 wengi sampean donga ya Allah jadikan ilmu anak saya manfaat ya Allah. Keluarnya jadi orang yang bisa manfaat untuk masyarakat dunia dan akhiratnya ya Allah. Nangis jam 3 malam untuk doakan anak-anak sampean. Kira-kira jam 3 malam sampean nangis nomor turu. Turu apa nangis? Ya napa sing manfaat nih? Sampean gak kuat kalau Beb, tak pondok naik anakku. Ya sampean dhewe tuwe gak kuat apa maneh kiai ini. Kadang-kadang kiai ini buat pelampiasan untuk buang anak nakal biasanya. Ya anak sing pinter, Beb, saya kuliahkan jadi dokter, Beb. Saya kuliahkan nanti jadi insinyur, saya kuliahkan dia. Lewes duwe carane pinter. Dek duwe anak sing bebel dak kuat kon tambang masyarakat tak pondokno kon. Pondok diki weden-weden iki sampean. Kadang apa tuh? Kadang apa tuh? Kon masyarakat tak pondokno kon. Yo mak gak teni mak gak masyarakat. Lu pondok diki weden-weden saiki. Pondok itu didukung. Bukan geden-gedeni anak. Nak, kamu sudah pinter, nak, kamu ngajinya alif bataknya umur 5 tahun sudah bisa ngaji Al-Quran. 1 juz kamu hatam. Nanti nak tak pondok nak yo ben pinter. Ada pondok modern King Abdul Aziz nak misalnya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kon tak pondok nak apa? Cek iso bahasa Inggris, siapa tahu kamu bisa melanjutkan nanti di Australia. Bahasa Arab nak, siapa tahu saya nanti jadikan TKW ke Arab. Bukan. Saya jadikan mondok misalnya di Yaman Hadramut yang masih terjaga ahlu sunnahnya misalnya, atau kamu saya jadikan ke Taiwan ke Hong Kong bukan TKI TKW jadi yang membuat kapal ngelas kapal misalnya. Sekarang ngelas besok bangun insinyur B.J. Habibie ya buat pesawat R80 tahu apa
mahal pesawat. Sampean pokok lungkung Siapa yang menciptakan itu? Ide-ide seperti itu dibeli sama Jerman berapa triliun karena kecerdasannya. Siapa tahu anak sampean bisa meriset nanti buat misalnya apa? Bendungan tahan banjir misalnya. Konstruksi rumah tahan gempa, tahan kiamat misalnya. Laris nanti yang beli. Mau diobrak-abrik nek mantem mau buai bisa. Tidak mustahil loh, ada sekarang di luar buat bunker. Tahu bunker? Bunker itu gudang di bawah tanah, gudang anti kiamat. Laris. Wakil sing duku ini karena wong enggak mati lah. Meskipun masuk ke dalam lubang semut kalau sudah mati ya mati. Tapi intinya apa? Ilmu itu mahal. Ya terserah panjenengan, wis beb anak wis pokok iso mangan, iso kerja wis. Ya gitu-gitu sudah nek sampean. Balik sore atau pagi-pagi mari subuh medal nang rawa. Siang duhur pulang. Ya gitu-gitu saja sudah. Tidak ada kemajuan. Tapi kalau sudah belajar ilmu, baik agama ataupun ilmu duniawinya, maka menjadi anak itu anak yang hebat, cerdas, menciptakan pesawat. Sekarang pesawat R80-nya B.J. Habibie diriset di Jerman, masya Allah. Sampai nanti anak-anak saya ingin buat bentor bisa terbang, bagus. Sekarang bentor hanya di jalan darat, Habib naik. Tidak apa-apa, nanti saya ingin bentor yang depannya itu modelnya seperti helikopter gitu. Tanpa pilot. Tidak ada pilotnya, tidak ada nyetir Habib, penumpangnya saja di dalam. Tapi minta maaf saya tidak mau numpak. Kalau sudah mati bahaya ini. Tidak apa, namanya riset. Terserah. Mau bentor terbang, bentor bisa nyebrang lautan, terserah. Bagus. Nah, itu dijadikan adalah anak tersebut mau dijadikan apa sama sampean terserah. Jadi intinya anak sampean masukkan ke pondok pesantren pertama untuk memenuhi dan menunaikan hak seorang anak. Yang nomor 3, an yastanjiba ummah. Yang nomor 3, wahai anak, haknya kamu adalah orang tua memilihkan ibu atau memilih pasangan yang baik sebelum engkau dilahirkan. Ternyata anak ibu wau protes saya bapak ambil mukminin apa ibuku ternyata dulunya adalah bukan orang yang baik-baik. Loh kok iso? Ibuku mbiyen adalah orang yang sukanya di warung remang-remang, ketemu dengan bapak saya ngopi, juga di remang-remang ngopinya. Tidak jelas. Akhirnya saya dilahirkan. Wah, ini bahaya ya. Hati-hati yang sukanya di remang-remang, nanti anaknya tidak baik. Karena bagaimanapun anak itu meniru ibunya. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu yang baik. Ibu yang baik itu kayak gimana Habib kriterianya? Kalau saya sebutkan kira-kira satu mungkin yang lulus di hadirat di sini. Kepingin tahu? Pengen tahu? Panjenengan semerap? Kepingin semerap Pak? Termasuk istri sampean baik atau tidak? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Nek panjenengan ngawasi ibu-ibu niku sampean seneng hati. Ini tahap pertama. Adem ya Allah Bib, kula niki bojo kula lek tak awasi nyenengno nang ati Bib. Gak pernah merengut. Gak pernah ngamukan. Dek kula kengken nopo saus atau nopo wae pasti nurut. Dek gawe kopi Dek, nggih Mas, seneng. Tengah wengi muli misale teko cangkruan men sekat. Dek aku luwe goreng ondok kok. Nggih Mas, tangi yo. Nggih Mas, tak gawekno. Itu istri yang baik. Kalau dilihat seneng. Sampean keluar malam kerja pulang misalnya telat sedikit tuh Mas, ya Allah kok telat sampean Mas, ya Mas disuni Mas, keringet ya Allah, ya Mas kopi nih sak rokoke Mas, ayo Mas cerita ya apa kerjane sampean, buatan apa buatan? Joget-get Pak, bojomu hadir. Enten apa buatan? Bapak TNI, meskipun lorengnya kereng di rumah takut kan istrinya. Lorengnya cuma model telu, bojoe model 5 lorengnya. Ngamukan. Telah setitik, kondi sampean, hah?
Jampiro iki wis. Dinas tok ae alasane sampean iki. Gak usah turu omah kan. Turun nang kantore ngono. Pernah? Oh, belum pernah. Insyaallah sabar istrinya. Tahun di sampean. Kerja tok ae alasan di duwe. Jenenge wong kerja dik biasa gak itu. Nah, alasan tok ae wong lain. Ibu-ibunya ada yang seperti itu? Ya apa iki sing kena. Wonten apa mboten, Pak? Ada atau tidak? Kok wis ngaku sampean? Barene mboten. Saiki ngaku sampean. Nah, ini bahaya ya. Jadi kriteria seorang wanita itu kalau dilihat nyenengno, gawe semangat terhadap orang tua, nyenengno. Alhamdulillah Bib, saya setiap pulang rumah senang lihat Bib. Apa namanya? Bisa mendinginkan hati Habib kalau saya lihat itu Habib. Siapa itu istri tetangga Habib? Udah oleh. Busi tonggomu makin ngadem nang hatimu ndak oleh. Saya senang Bib pandang Bib, kenapa? Itu Bib. Kayak benisu mbak jemur-jemur. Waduh iku Bib, nyenang nang hati ndak oleh, Pak. Paham ya? Jadi istrinya sendiri kalau dipandang itu indah. Kemudian idza amartaha ata'atka, dia disuruh taat. Jadi kengken nurut, itu istri yang baik. Wa idza ghibta anha hafadhatka fi maliha atau fi malika wa nafsiha. Kalau sampean keluar, seorang istri bisa menjaga harga dirinya dan bisa menjaga harta bapaknya. Nyelengi duit 1 juta. Aku medal sithik mungkin rong dino iki kerjaan abot ngejebet. Nggih, Bun. Ternyata setelah pulang dilihat dihitung kok paling 800. Pernah? Ngentiti duit 10 pernah? Pernah atau tidak? Yang pernah angkat tangan? Saya ingin tahu orangnya. Pak, sampean ngerasa enggak duit sampean setitik-setitik kalong pernah, Pak? Hah? Kok satu-satu ojo seudon mek tanggane, ngobo tuyul tanggane. Ojo, tuyul iki njero omah, Pak. Tapi tuyul wis gerang, wis gede. Niku tuyul iki. Jadi wanita yang baik itu seperti itu. Oh begitu wahai Sayyidina Umar. Ya, ternyata bapak saya tidak memberikan saya nama baik. Saya tidak pernah dimasukkan ke madrasah. Ibu saya dulunya orang yang tidak betul. Saya ini termasuk orang yang sudah tidak mendapatkan hak saya. Dawi. Oh begitu ya, panggil bapakmu. Bapaknya dipanggil. Hei bapak, ternyata engkau sudah durhaka. Sebelum anakmu durhaka, kamu durhaka duluan terhadap anakmu. Itu katanya Sayyidina Umar. Maka diperhatikan yang namanya pendidikan seorang anak. Yang terakhir, setelah hubungan sampean terhadap anaknya sampean dingajikan, tidak lepas dari adab sampean terhadap gurunya, baik santri terhadap gurunya atau wali santri terhadap guru anaknya. Jenenge gurune anake ya gurune wali santri, atau wali santri atau santri yang sudah pernah belajar terus lulus. Oh biyen iku guruku biyen. Terus saiki sapa? Kancamu. Sampai kapanpun seorang guru adalah guru. Sampai kapanpun seorang pelajar tetap pelajar di hadapan gurunya. Meskipun dia sudah lulus menjadi insinyur, menjadi profesor, gurumu yang mengajarkanmu alif ba ta jim adalah guru pertamamu. Yang mana kata Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya adalah hambanya atau budaknya atau pembantunya seseorang yang pernah mengajari saya 1 huruf. Diajari jenengan iki A, iki B. Itu adalah gurumu dunia sampai akhirat. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Kalau mau saya dijual, terserah guru saya. Yang penting saya ini nurut. Apa ini didol, apa ini di apa, aku nurut guruku. Kalau mau saya dilepaskan tidak masalah. Ingat, keberkahan seorang anak tergantung bagaimana tingkah wali muridnya terhadap gurunya. Pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anak-anaknya di pondok Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu
Lek santri diajari santri itu sekarang diajari kuat, diajari tawadhu, diajari ngabdi, diajari macam-macam. Hawa nafsunya ditekan sama gurunya, beda dadi wong sing sombong, ben gak dadi wong sing mentang-mentang. Bagaimana pengajarannya? Sareng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lek mari mangan iwak pitik dikekno anake. Rebutan. Terus seperti itu setiap hari. Sehingga wali santri tepai kiriman. Orang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mari mangan pitik, tinggal dagingnya setitik-setitik dikasihkan ke santrinya. Dari itu. Anak kok dikewak pitik wis mari kari-kari ini gak kena gurune, gak kena. Wis mandek-mandek kok kowe gak diregani ambek gurune kata orang tuanya. Apa pondok ini? Anakku gak diajari malah koyok ngene iki, koyok ngeter. Akhirnya, ya Abdul Qadir, saya mau mau ngizinkan anak saya berhenti. Loh, Pak, kenapa anak sampean pintar? Dan anak wis anakku kon kene no dikei wak pitik kari-kari opo gak diregani. Padahal SPP saya 75, itu pun utang sampean. Misal. Loh, ya sudah Pak, duduk dulu sebentar, saya panggil anak sampean. Oh nggih. Waktu mau boyong, wis ringkes-ringkes boyong kabeh. Ringkes-ringkes boyong tasih digowo kabeh. Akhirnya coba sudah mau pulang, yakin anak sampean mau dibawa? Iya, sudah yakin. Sebentar. Santriku, sampean wis hafal nopo? Alhamdulillah wahai guru, wahai syekh, saya hafal Al-Qur'an. Saya hafal beribu-ribu hadis, saya hafal Zubat, saya hafal Alfiyah, bahasa Inggris, bahasa Arab saya bisa menguasai. Coba tes di depan bapakmu, dites. Hafal. Dites Al-Qur'an, hafal. Tes hadis, hafal. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar. Ternyata, Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta maaf. Ternyata santri saya ternyata pinter. Ya sudah, saya pondokkan kembali. Tidak, saya sudah tidak terima. Wis mulih gak terima, wis mulih wis kawon. Ternyata setelah dipulangkan, ternyata ilmu-ilmunya tadi yang diajarkan lupa, tidak manfaat. Al-Quran yolali, hadis yolali, bahasa-bahasa aslinya juga lupa. Kenapa? Gara-garanya tidak ta'addub, tidak beradab kepada gurunya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas niku sepupune Kanjeng Nabi, cuma usianya kecil. Abbas adalah paman Nabi Muhammad, umurnya sami, hampir sama. Waktu punya anak Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Waktu sepeninggal Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas remaja sudah. Iki keluarga Kanjeng Nabi, bahasanya ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Punya guru namanya Hasan bin Thabit. Kemudian datang gurunya naik kuda. Dilihat sama santrinya itu keluarga Nabi, ahli bait. Dimulyakno iki guruku iki. Diambil tali daripada kudanya dituntun. Ayo sini guru saya tuntunkan. Jangan. Aku dia lebih Kanjeng Nabi. Sampean iki adik Kanjeng Nabi. Sampean keluarganya Kanjeng Nabi. Ojo. Jangan. Tapi apa katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Begini wahai Hasan bin Thabit, wahai guruku, saya diajari untuk memuliakan guru-guru kami. Di ono gurune teko, ngatek kabeh hormat. Wali santri pun ada gurunya atau gurunya santrinya atau gurunya anaknya, hormat. Berdiri sopan, ngomongnya yang bagus. Oh enggak, biyen kanca wae. Tak waras tak. Halo. Ya, tin. Nanti apa? Yang sopan, ngeregani. Karena itulah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Guru niku wau turun dari kudanya, mengambil tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium tangannya. Kenapa? Karena itu adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi. Dijepit tangannya, dicium. Terus mengatakan apa? Jangan dicium, saya santri sampean. Hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti rasulina. Begini kami dianjurkan untuk memperlakukan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi. Guru dengan murid ada sambungan batin. Wali santri punya hubungan batin, adab yang kuat terhadap gurunya sehingga ilmunya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab perhatikan. Kalau sudah sambungan wali santri kepada gurunya tidak harmonis,
Ada kebijakan misalnya daripada gurunya, setahun nggak 5.000 karena kebutuhan ini beras unggah, minyak langka misalnya. Unggah maneh. Tapi ini pulsane sampean kok cepet di sini sampean tuh. Gila betul? Sekarang habis tuh. Kok lagi terjadi? Maaf, Anda sekarang sudah habis paketannya SMS dari pusat. Tukang pulsa. Gak mana tuh aku tuh film YouTube ini macam-macam. Gila betul? Kalau anaknya sekolah nyumbang 5.000 saja sampean. Munggah tok wae dari bapak itu. Ustaz gak kena dia ini, munggah noai. Dia sampai tuh rokok ae. Jadi no pinten? 20.000. Kok apa sampean tuh? Jangan-jangan ibunya yang sering mulikan rokok. Jadi no 20. 10 hari 200. 1 bulan 600. Itu untuk rokok. Kayak belajar di kulimu ae wangel lah ya. Gila betul? Mau manfaat? Bu, mau manfaat? Pak, mau manfaat? Manfaat dari mana utangnya? Rokok sampai laku lancar. Ibu pulsa lancar. Gaya anak. Pak ya ini. Kulo tuh Pak mboten gadah elektro. Kerjaan iki angel. Nyundut malang-malangi ya ini. Malang-malang tok ae ya ini. Gila betul? SPP ini bayar. Kepingin fasilitas enak pakai AC ya bayar. Gratis Pak. Tapi intinya adalah pendidikan anak yang bakal bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan tempat, keberkahan waktu, keberkahan daripada guru-guru kita semua yang mengajarkan ilmunya terhadap anak-anak kita semua, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.